Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia kalau kita bicara tentang standar-standar sosial, ini kadang-kadang untuk usia dewasa muda mau tidak mau harus menghadapi standar-standar yang sebenarnya diciptakan oleh lingkungan sosialnya. Kapan nikah? Kapan punya rumah? Kapan punya anak? Nah, pertanyaan ini sering banget ya, sering sekali nih kita dengar, apalagi kalau kita berhadapan dengan orang lain. Nah, ini apa ya taktiknya, siasatnya agar bisa menjawab ini dengan bijak dan tidak menjadi beban kita juga untuk menjalani kehidupan. Nah, untuk membahasnya kita akan menyapa dulu nih psikolog kita hari ini ada Anti Jovita. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, saya dalam keadaan baik. Dika gimana kabarnya? Baik Anti hari ini kita bicara tentang standar sosial nih. Kalau kita bicara tentang standar sosial nih kadang-kadang cukup memusingkan juga ya. Standar-standar ini kan sebenarnya diciptakan oleh lingkungan sosial. Akhirnya mau tidak mau masuk ke dalam value kita, mau tidak mau jadinya kok jadi standar sosial, standar diri kita dalam hidup. Nah, kalau menurut Anti sendiri, kenapa standar sosial ini bisa tumbuh dan hidup dan juga dikembangkan di tengah masyarakat? Ya, jadi yang namanya makhluk sosial, jadi kemudian kita sebagai manusia itu punya kemudian yang menjadi hal-hal yang berlaku secara umum Betul. dalam kehidupan kita. Nah, standar yang berlaku secara umum ini terkadang kita jadikan patokan, padahal kita lupa bahwa ini kan namanya hal yang berlaku umum, tapi kita pun adalah pribadi yang unik. Yes. Jadi sebetulnya namanya standar umum itu tidak bisa kita pakai atau kita gunakan benar-benar saklek atau kaku seperti itu. Jadi memang kita harus melihat juga ada yang namanya nilai-nilai personal, nilai-nilai etika dalam bersosialisasi. Nah, ini yang harus lebih kita pegang sebetulnya. Oke, karena memang ini berlaku umum biasanya, jadinya ini berlaku secara seakan-akan ini suatu hal yang memang harus tahapan yang harus dilalui setiap orang. Padahal setiap orang, setiap personal individu itu unik. Bisa jadi tahapannya berbeda-beda begitu ya Anti. Nah, tapi akhirnya karena kita makhluk sosial, mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Terutama nih teman-teman kita atau mungkin keluarga Indonesia di rumah yang sudah masuk dewasa muda, yang sudah mulai bekerja, sudah mulai masuk nih ada mobilitas vertikal dalam kehidupan yang mulai ditanya-tanya nih Anti ya. Bahkan bukan cuma dari orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di dalam keluarga inti mulai nanya, orang tua deh, loh kamu kok kayaknya belum kelihatan punya kekasih nih gitu ya. Ini kan juga sudah mulai jadi pertanyaan yang akhirnya rutin ditanyakan. Apa ya sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menghadapi pertanyaan semacam ini? Iya, jadi ini yang seringkali ditanyakan nih ya kan berkaitan dengan single shaming, kids shaming, job shaming, itu 3 hal yang paling sering ditanyakan. Kapan menikah, kalau udah nikah kapan punya anak, terus kemudian kapan kamu bekerja, kapan punya pekerjaan yang lebih layak, itu akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, terkadang yang mengganggu itu adalah kalau memang pertanyaan itu memang kita buat menjadi hal-hal yang personal dan kemudian beban buat diri kita. Nah, apalagi kalau pertanyaan itu kemudian seringkali dilontarkan oleh misalnya orang-orang yang sama, yang kemudian kita merasa bahwa ini orang sengaja banget nih ya kan. Nah, itu ada juga orang-orang yang mungkin jarang ketemu sama kita, jadi pertanyaannya sebetulnya netral gitu. Jadi tapi kita yang kemudian take it personal, ada seperti itu. Tapi memang ada orang-orang yang sengaja melontarkan itu di tengah-tengah khalayak ramai. Nah, kita harus bisa membedakan ini. Kalau memang ini adalah orang yang jarang kita ketemu, sehingga mungkin maksudnya adalah netral. Karena tadi ada suatu standar umum yang menurut orang itu ada di dalam benak dia dan ditanyakan kepada kita, maksudnya sih karena perhatian sama kita, atau kemudian mau mencari aja bahan pembicaraan karena nggak tahu bahan pembicaraan yang lain. Jadi sebetulnya cara menyiasatinya yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir bahwa oh dia perhatian makanya dia menanyakan. Ya tinggal saya aja jawab yang seadanya aja dan sesingkat mungkin aja. Misalnya oh iya belum tante, doakan aja ya yang terbaik. Misalnya seperti itu kalau ditanyakan kapan jodohnya datang misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita merasa bahwa yang bertanya kepada kita adalah orang yang memang tanda kutip sengaja melontarkan itu sebagai sarkasme atau sindiran karena biasa berasal dari orang yang sama dan kemudian mungkin dengan nada bicara tertentu atau mungkin sorotan mata tertentu yang kita tahu sengaja. Nah, ini pasti cara menyikapinya berbeda. Bisa boleh satu kita acuhkan aja. Jadi anggap aja kayak kita nggak mendengarkan perkataan mereka. Dengan seperti itu mereka akan merasa bahwa oh kan nggak enak ya namanya diacuhkan. Nanti dia lama-lama juga sadar bahwa pertanyaan ini mengganggu dan dia tidak akan menanyakan pertanyaan itu lagi.
Atau bisa jadi yang kedua, misalnya kita tatap aja, kita senyumin tapi kita nggak jawab. Nah itu bisa juga. Jadi intinya kita meninggalkan pesan bahwa saya nggak suka sama pertanyaan itu. Atau yang ketiga nih bisa juga dengan cara lebih langsung to the point. Tapi biasa ini memang kalau kita udah yakin bener orangnya memang selalu menyerang kita ya dengan maksud yang buruk. Nah kita bisa berbicara sama orang ini tapi tentunya tidak di depan umum. Itu nggak apa-apa juga loh. Itu hak kita kalau memang kita sangat merasa terganggu dan kita tahu dia sengaja. Tapi kalau untuk orang-orang yang kita tahu dia emang nggak sengaja, netral, ya kita bisa jawab aja kan, nggak ada salahnya juga karena kita tadi berpikiran positif bahwa memang dia perhatian pada kita dan benar-benar ingin tahu tentang keadaan diri kita. Baik, jadi sebenarnya kalau kita mindful juga ya Onti ya, kita bisa menghadapi itu dengan tenang. Tapi mungkin untuk sebagian orang ini sulit banget ya, apalagi orang-orang yang sudah masuk ke ranah pribadinya saat sudah disinggung, sudah ditanyakan, dia akhirnya jadi bingung juga harus bersikap seperti apa dan membebani. Nah, kalau kondisi semacam itu apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan bahas setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas sulitnya nih menghadapi standar sosial, apalagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami usianya nih dewasa muda yang memang banyak target pencapaian mobilitas vertikalnya sudah mulai harus dicapai satu persatu ya. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan narasumber kita via sambungan Zoom, ada Mbak Apri Sani, langsung kita sapa. Halo Mbak Apri, apa kabar? Hai Mbak Apri. Halo Mbak Dika, halo Aunty Jo. Oke, apa kabar? Baik Mbak, kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabarnya baik. Baik, kalau kita bicara tentang tema kita hari ini, yaitu tentang sulit banget nih, sulitnya kita menghadapi standar sosial. Apalagi di usia-usia Mbak Apri juga gitu ya, banyak hal yang mungkin akhirnya jadi membebani. Pernah tidak menghadapi situasi-situasi di mana orang lain saat bertemu, baik itu di lingkungan sosial Mbak Apri, ruang publik, atau bahkan anggota keluarga internal sering menanyakan tadi, kapan menikah, kapan punya anak, kapan beli rumah, atau standar-standar yang sebenarnya ini standar umum yang diciptakan oleh lingkungan sosial. Pernah tidak mengalaminya? Sering sekali ya. Karena sekarang kan memasuki fase di usia 30 something. Jadi hal-hal tersebut tuh sering banget banyak ditanyakan sama mereka-mereka yang di sekitar. Cuman kalau untuk internal, untuk keluarga sendiri, untuk keluarga dekat seperti orang tua, sudah memahami sih. Karena aku pernah bilang bahwa target menikah itu, pernah aku buat target menikah, tapi itu bukan menjadi patokan karena seiring berjalannya teman-teman yang berumah tangga, aku jadi belajar juga gitu kan. Mereka setelah menikah terus banyak bercerita tentang pengalaman mereka. Kemudian ketika saya menjalin hubungan serius pun dengan seseorang, ternyata mau menuju jenjang serius pun nggak mudah gitu. Dan setelah dipikir-pikir, oh ya udah berarti bukan waktu yang tepat nih untuk bisa menikah. Jadi standar menikah yang pada dasarnya dikenal oleh orang Indonesia, saya sampaikan sama orang tua bahwa memang untuk orang Indonesia usia 25 atau usia setelah lulus kuliah pasti orang tua akan tanya, sudah waktunya nikah nih, sudah lulus kuliah, sudah kerja, berarti kamu siap untuk menikah. Tapi aku sampaikan lagi bahwa ketika menikah bukan berarti kita akan bahagia untuk selamanya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita duga dalam rumah tangga. Jadi hal itu yang aku selalu sampaikan. Cuman kalau untuk orang-orang yang di luar dari keluarga terdekat pun masih sering nanyain. Masih sering. Kapan nikah? Udah ada sering. Kapan nikah? Udah ada calonnya belum? Kapan undangan? Karena seiring sahabat-sahabatku sudah menikah semua. Jadi satu persatu tuh sudah ada pasangannya. Dan ketika sampai di aku, mereka belum lihat dapat undangan. Jadi hal-hal yang kayak gitu suka aku sikapi ya. Kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu. Nggak mungkin hari kerja, nanti nggak ada yang datang. Sampai akhirnya menyikapi dengan candaan begitu ya, dengan mungkin jawaban-jawaban yang ringan saja gitu. Tapi sampai bisa menjawab dengan ringan. Pernah tidak di satu fase, ini kan pasti usianya tadi mulai dari 25 sampai ke arah 30 panjang ya.
dengan pertanyaan yang terus menerus dan berulang. Pernah tidak akhirnya benar-benar kok saya merasa ini terbebani ya untuk diri saya. Apa yang Mbak Apri sendiri rasakan saat itu akhirnya sudah masuk ke dalam pikiran Mbak Apri? Aku jujur sedih. Terus aku marah sama papaku, aku nggak mau datang ke arisan keluarga. Oke. Jadi papaku coba sikapi aku dengan pikiran positif. Oh mungkin maksudnya si om baik, maksudnya si tante baik. Jadi aku jawab, aku nggak suka, aku nggak akan datang ke arisan keluarga itu. Aku cuma datang makan, habis itu aku pulang, aku nggak mau kumpul. Baik, Anti Jo, kalau kita lihat apa yang Mbak Apri rasakan sendiri ini akhirnya kan ada yang prosesnya macam-macam dari dia ya, sudah menganggap ini biasa saja, baik dengan hati yang sabar dihadapi satu persatu, sampai akhirnya menolak gitu ya, mereject gitu. Kalau bisa saya hindari saja. Ini memang akhirnya bisa arahnya ke sana ya Anti ya? Bisa. Kalau memang arahnya ini sangat mengganggu seseorang, bisa tuh sampai akhirnya kemudian seseorang mengambil jarak sama orang yang bersangkutan, kemudian nggak mau datang atau bahkan memutus tali silaturahmi dan sebagainya. Nah biasanya memang dilakukan apabila ini sudah melebihi rentang batas toleransi orang tersebut. Oke, nah kadang-kadang pernah tidak apa yang membuat Mbak Asni berpikir akhirnya saya harus menjadi orang yang cuek atau harus menjadi orang ya udah tega aja menjawab dengan ketus atau menjawab dengan seada-adanya. Kadang-kadang kita juga bingung ya saat pertanyaan itu membuat kita tidak nyaman, kita pusing sendiri menjawab agar tidak menyinggung orang lain. Padahal orang lain mungkin tidak juga berpikir apakah itu nyaman untuk kita. Apa yang membuat Mbak Asni atau Mbak Apri ini bisa ada pada titik ini? Pada titik akhirnya punya proteksi diri untuk bisa menjawab dengan ya pertanyaan tadi dengan jawaban-jawaban yang ringan. Akhirnya ya kadang sampai aku udah lelah, aku bercandain balik ya seperti tadi aku bilang, ya kalau nggak hari Sabtu Minggu, kalau nggak aku jawab, ya emang menikah tujuan akhir dari segalanya. Ketika udah menikah pencapaian itu akan berakhir di situ. Terus aku jawab lagi, ya kadang dengan candaan kayak biasa, oh dia menikah bahagia di situ. Apakah memang sudah setelah menikah kalian tahu kehidupan rumah tangganya kayak gimana? Sampai seperti itu sih. Jadi ya sampai di fase sekarang sampai masih ditanyakan pun aku mencoba menjadi yang bijaksana karena memang aku juga tidak mau membuat konflik dengan mereka. Jadi aku coba buat candaan ringan ataupun aku tanya kembali, memang yang menikah itu bahagianya sampai mana? Kok pengen banget nyuruh-nyuruh orang nikah itu kenapa sih gitu? Sampai kayak gitu sih. Sampai Cuman ke arah sana kalau ya. kemarin di fase menarik diri, kalau sekarang sudah biasa aja sih. Sudah nyaman-nyaman saja ya, terserah mau nanya apa saya akan jawab sebisanya ya. Baik, nah kalau kita bicara tadi mungkin Betul. hal yang menjadi standar sosial yang membebani Mbak Apri sendiri adalah tentang pernikahan. Nah kalau bicara tentang standar sosial banyak juga nih yang kadang-kadang umur 30 kalau bisa sudah nikah, anak satu, punya satu mobil, punya rumah begitu. Apakah ada standar-standar tersebut yang akhirnya membebani walaupun tidak ditanyakan? Kadang-kadang kita tanpa sadar, wah kok teman saya udah punya ini ya, kok saya usianya sama, kok belum ya? Pernah nggak sih Mbak Asni merasakan hal tersebut? Pernah terlintas, cuman nggak jadi prioritas. Hanya pernah terlintas aja sih. Karena setiap orang punya standar hidup masing-masing yang berbeda dan juga punya tujuan yang berbeda juga. Dalam arti ketika saya masuk dalam fase 30, mungkin yang lain berpikir, oh 30 saya harus punya rumah, saya harus punya mobil, saya harus punya target ini, punya target itu. Tapi bagi saya, kalau semua ditargetkan tapi kenyataannya nggak tercapai, nanti kita jadi pusing sendiri nih. Betul. Nah jadi hal-hal kayak gitu yang bisa aku sikapi sih. Baik, jadi memang ya Anti ya kalau kita lihat ini banyak juga kadang mungkin dialami juga oleh teman-teman kita ya, kadang-kadang akhirnya nggak mau ikut reunian karena hal-hal tersebut tidak tercapai menurut dia. Betul. Bahkan mungkin tidak pernah ditanyakan juga oleh teman-temannya. Ini hal yang wajar nggak sih Anti memang akhirnya muncul dalam diri seseorang? Iya, jadi memang seperti yang tadi dikatakan oleh Asni bahwa memang seseorang itu punya yang namanya tahapan penerimaan. Jadi even atau bahkan dalam bentuk misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pun biasa kita itu punya masa untuk toleransi sama orang. Misalnya pada tahap awal kita menganggap bahwa oh iya biasa aja, berusaha memahami. Tapi pada saat itu bertanya sudah mulai berulang-ulang, kemudian masuklah ke fase yang kedua. Udah mulai namanya kita tidak terima lagi nih atau sudah melebihi batas
toleransi Betul. kita, mulai menjawabnya entah itu bisa dengan misalnya bercandaan atau kemudian ketus atau sarkasme dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah kita misalnya contohnya sudah mulai terbiasa dengan pertanyaan itu, akhirnya kita bisa mencapai fase penerimaan kembali dan akhirnya bisa tadi menjawab dengan misalnya iya doakan saja atau ya berharap aja yang terbaik, doa kemudian misalnya tadi emang udah pasti ya semua itu bahagia kan, nggak juga, aku punya kebahagiaanku sendiri dan sebagainya, apapun itu, jadi pasti ada tahapnya. Nah yang penting adalah setiap orang itu merasa nyaman aja sih dengan hidupnya, dengan memang suatu hal yang memang menjadi nilai prinsip yang menjadi bagian dari dirinya. Jadi saya salut sekali nih sama Mbak Asni bahwa tadi yang dilontarkan kepada keluarga adalah hal-hal yang memang sesuai dengan prinsip hidupnya gitu. Jadi ini juga penting supaya orang lain pun juga belajar menghargai dan toleransi juga gitu. Karena kalau emang kita selalu menganggap itu baik-baik saja dalam suatu ini perkataan tertentu, terkadang mereka nggak dapat juga feedback positif karena merasa bahwa oh saya nggak apa-apa nih nanya ini kemanapun, asal kita tidak menjawab dengan misalnya contohnya yang nggak sopan atau kurang ajar atau bahkan ngajak dia berantem kan enggak, tapi kita masih menjawab dalam kaedah-kaedah kesopanan, itu masih oke. Dan yang penting adalah bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Baik, Mbak Aprisani, ini ada psikolog kita hari ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silahkan. Aku mau nanya sih, aku lagi di fase memang sampai sekarang pun Onti banyak yang tanya sama aku kapan nikah, kapan undangan. Jadi kadang aku sudah ada penerimaan itu, tapi kadang berpikir lagi, memang nikah itu patokan untuk semua orang harus nikah ya. Jadi jawaban jitu apa sih yang kira-kira aku harus sampaikan lagi ke mereka gitu. Karena kadang kalau aku sampaikan kalau nggak hari Sabtu ya Minggu, mereka tanya lagi, nggak gitu, nikahnya kapan? Jadi aku masih terus dikulik gitu, ditanya lagi gitu. Gimana ya Onti cara atau tipsnya gitu? Baik, jadi tipsnya walaupun sudah bisa ada jawaban candaan, ternyata sebenarnya tetap mengganggu kalau itu terus berulang gitu ya Onti ya. Iya, betul. Apa dong tipsnya biar lebih nyaman lagi dan mungkin kalau bisa stop nih, jangan nanya lagi. Jangan nanya lagi. Ya biasa dua pilihan, ya udah senyumin aja atau kemudian ya dijawab dengan tadi bahwa jangan nanya itu lagi ke saya nggak nyaman sama pertanyaan ini. Itu udah jawaban yang paling menohok, yang harusnya orang tahu ya pesannya itu udah langsung straight to the point gitu. Jadi orang akan tahu bahwa dia nggak seneng sih, jadi lain kali jangan nanya gitu. Karena terkadang kalau kita jawab candaan, nah orang kira kita masih oke nih sama pertanyaan, dia kan bertanya lagi kan. Tapi kalau aku udah bilang, please deh jangan nanya pertanyaan ini lagi, aku nggak suka sama pertanyaan ini. Nah kalau kita udah sampai ngomong kayak gitu dan orang yang sama masih menanyakan kembali, ya berarti emang dianya yang bermasalah kan. Nah kita pun harus punya pemahaman seperti ini. Oke, kalau kita udah ngomong seperti ini, orangnya masih mengulang, berarti pribadi dia yang bermasalah dan masalahnya ada di dia. Nah dengan seperti itu kita bisa kemudian mengambil sudut pandang bahwa kita memahami orang ini, bahkan mengasihani orang ini, atau kita berusaha memaklumi orang ini, dan akhirnya tidak menjadi tersulut lagi emosi kita karena kita tahu bahwa ini about dia, bukan tentang saya. Gitu. Jadi apapun yang dia tanyakan, apapun yang dia katakan, bentuk shaming apapun itu nggak akan kena nih ke pribadi saya dan prinsip hidup saya. Baik, kira-kira seperti itu Mbak Aprisani, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Tetap jaga kesehatan loh. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Dika, terima kasih Onti Jo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik. Wah, makin seru nih ya. Ternyata kadang-kadang kita sebenarnya sudah mau proteksi diri, tapi karena itu terus diulang masuk ke dalam pikiran kita, akhirnya juga mempengaruhi diri kita sendiri. Apa dong yang harus kita lakukan agar diri kita bisa nyaman, agar diri kita tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang sulitnya menghadapi standar sosial. Nah, nanti Jo, kalau tadi kita bicara akhirnya ya udahlah kita jawab aja sekenanya, kalau bisa kita hindari. Tapi ternyata banyak juga nih setelah pulang ke rumah, mungkin tadi kita bisa jawab dengan enteng gitu ya, dengan mudah atau dengan candaan. Ternyata terfikir nih
ternyata membebani nih. Jadi sebenarnya proteksi yang paling baik itu ada di dalam diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang kita nggak berhenti untuk menanyakan diri kita, kapan saya nikah? Iya. Apa dong yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa cara dan Ya. silakan disesuaikan dengan tipe kepribadian masing-masing. Ya. Ada yang kemudian emang menyulut ke kesalahan atau emosi dalam diri, terus kemudian kita bisa menyalurkan itu dengan cara misalnya kita berdiskusi sama orang yang kita pilih, yang kita percaya. Misalnya sekedar teman atau kemudian kepada orang tua ataupun saudara kita. Nah, dari situ pun dengan kita curhat, kita melampiaskan, kita membicarakan apa yang menjadi beban kita, bisa jadi kita mendapat masukan atau insight baru dari orang-orang yang tadi kita ajak bicara ini. Ya. Nah, jadi kemudian kita akan bisa lebih menerima kalau misalnya kita dengan berdiskusi dengan orang lain. Nah, cara yang kedua, misalnya contohnya ini adalah untuk orang-orang yang, aduh aku nggak mau deh cerita ke orang, aku misalnya nggak enjoy buat ngomong ke orang. Nah, bisa kita ungkapkan aja unek-unek kita, misalnya melalui journaling, menulis, atau kemudian pakai teknik relaksasi untuk ngebuang perasaan-perasaan dongkol itu, dan kemudian akhirnya kita membuat insight baru dalam diri kita bahwa nggak apa-apa, itu cuman orang perhatiin kita, makanya dia nanya sama kita. Kalau dia nggak perhatian, berarti kan dia nggak mungkin nanya sama kita, dia cuekin kita, misalnya seperti itu. Atau misalnya pakai cara yang ketiga, misalnya ya tadi itu, dengan kita ya jawab-jawab aja sekena kita dan apa yang kita anggap nyaman untuk kita jawab. Mau ada 10 orang nanya, 20 orang nanya, tetap aja jawab. Nah, dengan misalnya tidak menyinggung atau kemudian juga tidak membawa emosi kita. Jadi kita menjadikan itu sebagai pertanyaan-pertanyaan yang netral. Apa sih yang sebenarnya harus kita hindari atau etika-etika kita saat kita menanyakan suatu hal yang sebenarnya kadang-kadang itu cuma basa-basi kan ya Anti ya? Iya. Pertama, apa yang sebenarnya nggak boleh ditanyakan? Ya. Satu, jangan bertanya ke hal yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Kalau kita sudah tahu ya. Itu kita udah tahu kan. sebenarnya. Nah, dia belum punya pacar lah. Kenapa juga kita tanya kapan pacarnya? Kapan pacarnya datang gitu ya kan? Dia kita tahu dia belum punya anak. Kenapa juga kita tanya kapan mau punya anak? Dia pun nggak tahu kapan dia mau punya anak kan. Jadi satu, jangan nanya ke orang hal-hal yang kita tahu dia emang nggak punya gitu. Terus kemudian yang kedua, jangan nanya hal-hal yang memang sensitif. Misalnya contohnya agama, suku, ras, golongan, kadang-kadang usia, juga betul. sensitif buat Nah, orang. hal semacam itu. Nah, jadi apa dong yang harus dibicarakan? Bicarakan hal-hal yang memang satu berkaitan sama misalnya pencapaian orang itu, misalnya hal-hal yang memang kita tahu dia punya, atau hal-hal yang memang terkait sama kita secara langsung. Misalnya pada saat itu kita ketemu untuk reunian, ya bahas atau bicarakan tentang misalnya masa-masa SMA yang indah dulu, terus kemudian bagaimana misalnya contohnya kita dulu main bareng-bareng atau apa. Jadi bahas yang memang ada kaitannya sama kita dan yang itu tidak kita tahu emang tidak menyinggung personal orang tersebut. Baik Anti, terima kasih banyak sudah berbagi tips untuk warga Indonesia di rumah di kumpul keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Anti Jovita ya. Dika juga ya. Baik, nah keluarga Indonesia bagaimana nih? Sudah dicatat semua tips dari Anti Jo, semoga ini bisa menjadi catatan kita, senjata kita untuk bisa memproteksi diri, untuk bisa dengan nyaman bisa ada di lingkungan sosial walaupun terus ditanyai tentang standar-standar sosial, atau kalau bisa ya sudah itu anggaplah ingin lalu saja, karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Dan kalau memang kita pernah melakukan hal ini pada orang lain, gak ada salahnya untuk kita mengakui dan meminta maaf. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.